Banyak juga yang takut cabut gigi karena katanya bisa menyebabkan kematian. Kesalahan yang paling sering ya, Heeh. sikat giginya sekuat tenaga. Oh, Datang pasien, dok gusi saya bengkak, kenapa? Oh kemarin saya congkelin. Ya ampun. Ada kadang pakai jarum pentul dok. aduh. Serius? Kayak dari kerudung atau udah ubun-ubun gitu. Ada Ya. infeksi dari gusi, dari akar gigi gitu ya. Itu bahkan bisa sampai ke jantung. Betul, Iya. Iya yang bahaya kan itu sebenarnya ya. betul. Apalagi pada perokok. Hai Lovely People, hari ini kita mau bahas tentang pengalaman yang hampir semua orang pernah rasakan. Duduk di kursinya dokter gigi, terus ada lampu nyorot ke wajah, tiba-tiba muncul di sebelah telinga bunyi "Nging", langsung deg-degan. Pernah nggak yang begitu tuh? Langsung ketakutan, mukanya pucat pasti ya kan? Jadi banyak orang yang ketakutan mau pergi ke dokter gigi karena suatu pengalaman itu tuh dianggap pengalaman yang horor gitu ya, menakutkan gitu. Apalagi ditambah dengan berbagai mitos-mitos yang beredar. Misalnya, wah nggak usah lah ditambal, ntar juga bentar lagi bolong gitu. Terus kalau giginya nggak sakit, berarti giginya baik-baik aja, nggak ada masalah gitu kan. Atau, wih masih kecil, gigi susu juga ntar kan ini copot semua, jadi nggak perlu dirawat, katanya gitu. Wah itu banyak banget sebenarnya ya, mitos-mitos yang beredar di masyarakat dan diwariskan turun-temurun gitu. Nah, untuk menjawab itu, kita hari ini bakalan langsung aja ngobrol-ngobrol dengan ahlinya yang saat ini sudah hadir bersama saya, Dokter Cantik. Halo. Yang gak hanya cantik, tapi beliau adalah dokter spesialis, dokter gigi, spesialis Ya. konservasi gigi. Betul dok. Wah, Iya. yang ini adalah founder dari beberapa dental klinik di Jakarta ya, Iya, di ternama Jakarta. di Jakarta. Dan nggak beberapa sih sebenarnya, banyak banget ya. Saya jadi dokter. Terus beliau juga lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Betul. predikatnya cum laude loh. Wah. Dokter Gigi Alfriani Nov Angelina SPKG. Halo dok. Halo. Terima Halo, kasih Dok. sudah hadir di sini. Terima kasih sudah diberi kesempatan dan diundang ya Ih, ke senang podcastnya Dokter banget bisa Raisa. ngobrol-ngobrol bareng. Iya. Nah, kita itu lagi mau ngomongin tentang mitos-mitos yang beredar nih dok. Iya dok. Kan banyak banget ya orang yang takut ke dokter gigi. Betul. Tapi sebenarnya karena ketakutan-ketakutan kayak gitu tuh yang Betul. gimana kalau misalnya sekarang kita bahas supaya orang nggak panik lagi, nggak takut lagi ke dokter gigi. Boleh dong. Ya Saya juga kan? dulu takut loh ke dokter Oh gigi. iya. Iya pas kecil. Tapi terus jadi dokter gigi. Iya. Berarti sudah berhasil Sudah melewati berhasil. traumanya ya. Betul sekali. Karena ya itu Oke. dan nging. Ada bunyi betul nging ya. sekali. Tapi emang harus banget ada bunyi nging itu di dokter gigi. Oh sekarang udah ada peredam. Oh, udah. Tapi ada dikit Ada aja dikit bunyinya ya. masih ada dikit sih dok. Dan kalau bunyi nging itu kan rasanya kayak ngilu ya, sampai ke Iya. telinga. Tapi kan udah nggak gitu lagi ya Nggak, konsepnya bisa ya. pakai headphone atau VR, Oh, iya. sama ada peredam gitu untuk alatnya. Jadi lebih nyaman lah Oh untuk iya. kita jadi nggak gitu. Oh saya sih sekarang terbantu sekali dengan adanya screen ya. Iya. Ada layar di situ, saya bisa sambil nonton ya kan. Benar. K-pop kesukaan saya, jadi terselimur gitu rasanya. Dokter gigi Terdistract nggak ya. takut lagi, Betul, terdistract. betul dok. Betul. Oke, dok, gimana kalau kita bahas mulai dari mitos yang sering bikin orang panik? Oke, Misalnya, ya. benarkah gigi bolong bisa menyebabkan kecerdasan menurun? Nah. Wah, gimana dokter Afiani? Jadi sebenarnya kalau dikatakan gigi berlubang pasti membuat kecerdasan menurun, itu tidak sih dok. Tetapi ada hubungan secara tidak langsung. Oh ya? Iya. Jadi misalnya nih kita lagi giginya berlubang. Heeh. Berlubang kecil itu kan pasti suka nyelip makanan ya. Oke. Nah pasti lama-kelamaan kita jadi nggak suka makan misalnya berlubang sebelah kiri, itu kita nggak suka punya sebelah kiri. Pasti kita pindah ke kanan. Iya. Iya, itu untuk lubang kecil, itu aja udah mengganggu sebenarnya kualitas hidup kita. Terus kadang kita jadi suka ya congkel-congkelin lah, udah gitu makin lama dia makin membesar, pastinya ada sakit dong. Iya, Jadinya kita ya pastinya males, jadi kayak males makan. benar. Intake asupan gizi kita juga pasti berkurang. Oke. Belum kalau dia udah lagi infeksi-infeksinya dok, Heeh. sakit, Iya. bengkak, nggak bisa tidur, ya kan gimana kita mau fokus kan? Apalagi kalau untuk pada anak-anak yang dalam masa pertumbuhan ya, asupan gizi itu kan penting banget, istirahat juga, dan fokus untuk anak-anak saat belajar, itu kan pasti ya
menurun Jadi sekali dong. menurun. Iya, jadi secara tidak langsung memang keadaan gigi yang berlubang itu bisa menyebabkan kecerdasan menurun sih. Oke, Apalagi jadi kalau lagi ujian sakit gigi dok, nah itu udah aduh nggak konsen, nggak konsen banget. gizinya juga tidak terpenuhi gitu ya. Oh, hasil Betul. akhirnya seperti itu. Tapi Iya, sebenarnya nggak ada hubungannya kan sama IQ sebenarnya kan? enggak sih dok. Enggak Kalau buat ya, secara langsung tidak, secara tapi langsung enggak. keadaan gigi itu mempengaruhi tingkat kecerdasan dan pastinya Tindakannya kualitas hidup. mempengaruhinya. Iya Oh betul. gitu ternyata. Oke lovely people, next nih. Banyak juga yang takut cabut Mm-mm. gigi karena katanya bisa menyebabkan kematian. Jeng 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 jeng. Tapi kan katanya gitu. Cabut, hati-hati loh kena saraf. Weh. Nanti buta loh. Iya nanti buta, nanti Oh, bisa iya. menyebabkan kematian segala macam. Gimana dok? Enggak loh dok. Oh enggak, Enggak itu dong. mitos. Mitos itu dok. Mitos ternyata. Mitos. Jadi nggak perlu takut. Nggak perlu takut karena gimana pun juga ketika kita sudah menyarankan menyarankan suatu pasien, oh gigi ini sudah tidak bisa diselamatkan, gigi ini harus dicabut. Pasti kita sebagai dokter sudah melakukan pemeriksaan. Iya. Iya kan dok. Jadi misalnya kita udah tanya ke pasiennya gitu, ibu bapak ada dalam pengobatan apa, ada obat-obatan yang sedang diminum secara rutin atau tidak. Nah sebaiknya juga kita sebagai pasien jujur. Nah, oh dok, saya lagi misalnya minum obat darah tinggi, ataupun saya lagi ada pakai penggunaan obat pengencer darah. Hal itulah yang sangat penting kita gali ketika kita melakukan pemeriksaan. Jadi once itu sudah kita gali kepada pasien, kita juga bisa melihat nih, apakah pasien ini bisa langsung kita lakukan pencabutan. Tapi kan kalau enggak kita bisa merujuk. Ya kan, misalnya pemeriksaan lab dulu atau merujuk ke dokter yang sedang merawat, kita menanyakan ke dokternya, dok apakah ada boleh nih pasien ini kita lakukan pencabutan. Kalau misalnya nggak boleh, ada nggak sih yang harus dilakukan? Ya kan, misalnya keadaan gula darahnya harus terkontrol dulu, lalu keadaan gula darah, tekanan darah, pengencer darah itu sebenarnya selama dalam keadaan terkontrol dan itu sudah dalam keadaan yang baik, aman sih dok. Meskipun dia penderita diabetes gitu misalnya, Yes, dok, tapi dalam kondisi terkontrol, terkontrol, gula betul, darahnya juga betul. dalam kondisi yang terpantau, Betul. aman, bisa tetap dilakukan. Bisa. Jadi nggak perlu takut. Kan kalau dokter Afriani spesialis konservasi gigi. Iya, betul. Nah, itu tuh apa sih? Dan emang sebenarnya kan kalau orang dokter, ya siapa aja dokter gigi lagi sakit gigi nih. Iya. Ya, siapa aja deh yang bisa nih, saya lagi sakit gigi. Nah, harusnya tuh seperti apa sih? Kalau dokter umum bisa mengarahkan, oh ya ke spesialisnya ini. Kalau gigi tuh kan kurang paham sebenarnya. Kurang paham. Jadi sebenarnya kalau misalnya dokter umum, di kita juga ada, yaitu dokter gigi umum atau general practitioner. Oke. Jadi biasanya kalau memang kita nggak tahu apa-apa nih, misalnya ya datang ya biasa ke dokter gigi umum aja. Itu kita bisa nanti diarahkan ke spesialis mana, karena kita memang banyak spesialisasinya. Nah untuk Apa itu tuh, ada spesialisasinya? konservasi gigi. Nah, itu apa sih konservasi? Kalau konservasi gigi itu kan konservasi. Jadi untuk mempertahankan gigi supaya tetap dalam mulut. Jadi sebisa mungkin nggak dicabut. Iya, benar. Karena kalau zaman dulu kan berlubang kecil, udah cabut aja. Kalau sakit dikit, udah cabut aja. Habis dong giginya Iya. dok, nanti kempot kita kan. Tapi kalau sekarang ini kita sudah berusaha dengan segala macam tindakan ya, misalnya dengan tambal, perawatan saluran akar, ataupun hanya memotong bagian dari akar gigi, supaya gigi tersebut tetap di dalam mulut. I see. Sehingga tulang, gusi, dan harmoni di dalam mulut itu tetap terjaga. Tetap ada gitu ya. Iya betul. Nggak hilang tiba-tiba gitu. Betul, nanti ada missing, Iya, kehilangan dia teman-temannya. Nah, Oke, ada dokter spesialis konservasi. Betul, konservasi. Lalu ada periodontia. Apa itu? Periodontia itu adalah spesialisasi yang mempelajari atau yang merawat jaringan penyangga gigi. Misalnya gusi dan tulangnya. Itu ada spesialisnya khusus, guys, ya kan? Ada. Oke. Untuk kasus-kasus misalnya gusinya yang ada yang turun, jadi giginya panjang sekali, terus atau giginya pada goyang-goyang gitu. Nah itu dirawatnya Harus oleh dirawat. spesialis periodontia. Oke. Lalu mungkin yang banyak orang tahu ya itu ortodonsia, bagian untuk merapikan kawat, ya kan dok? Benar. Yang pakai kawat gigi kan pasti Iya. pernah ke dokter orto ya. Betul, ortodonsia. Oke. Lalu prostodonsia. Apa itu? Prostodonsia itu untuk gigi tiruan. Jadi Sebutannya misalnya gigi palsu gitu ya? ya gigi palsu benar. Jadi untuk pembuatan gigi palsu termasuk juga yang gigi tiruan lepasan, gigi palsu lepasan, atau yang di crown ataupun implan yang untuk gigi sudah hilang lalu digantikan. Diganti. Iya, gitu. betul. Oke. Banyak dok. Masih juga, banyak sih ya? Banyak ada bedah mulut juga. Iya benar. Betul. Jadi macam-macam ya. Jadi Banyak sebenarnya spesialisasinya banyak tergantung keluhannya juga. Jadi begitu datang keluhannya,
pasti dilihat dulu nih penyebabnya apa nih, sakitnya di Betul. mana, terapinya gimana, Ya, gitu karena ya. kita harus mencari penyebab utamanya supaya Mm-mm. bisa merawat dengan tepat. Nah, itu yang paling penting. Oke, tadi Dokter Afriani bilang, pokoknya dipertahankan sebisa mungkin biar giginya tuh nggak missing gitu, nggak hilang. Iya dok. Kenapa sepenting itu harus menjaga? Apakah nanti bukan pengaruh di peot aja nih misalnya, ataukah nanti pengaruh nih ternyata sarafnya, atau ada hubungannya kah dengan makannya kita nanti gimana gitu, gimana? Jadi kenapa kita harus mempertahankan gigi itu? Heeh. Karena gimana pun juga gigi itu kan sudah harmoni, sudah ada misalnya dia dengan teman-temannya sudah di kiri kanannya sudah ada dengan baik. Ketika gigi itu hilang, gigi yang sampingnya atau tetangganya itu bisa bergeser dok. Oke. Gigi bergeser Bisa dan gerak ya? iya bisa gerak. Misalnya nih ada gigi rapi ya, Heeh. ada satu hilang. Mm-mm. Nah gigi belakangnya dia bisa Dorong. bergeser ke depan. Oh. Gigi yang depannya mundur ke belakang karena gigi itu cenderung mencari tempat, mencari ada space dia akan ngisi. Oke. Nah jadi kan kalau udah geser dia akan selip makanan di sini. Yang belakang juga akan selip makanan. Gitu juga yang atas dok, nggak mau kalah. Yang atas bisa turun. Jadi memang kalau bisa gigi yang asli itu kita pertahankan. Kalaupun misalnya ya sudah berlubang besar, kita bisa lakukan perawatan saluran akar. Jadi memang gigi tersebut sudah mati lah istilahnya. Tapi mati dalam keadaan baik, sudah sehat. Maksudnya sudah tidak berkuman lagi. Lalu dipasangkan mahkota. Jadi kan dia tetap harmoni. Dan Jadi lagi tetap ada nih iya ya bentuk betul, giginya. betul sekali dok. Dan begitu juga berpengaruh kepada gusi dan tulang penyangganya. Ketika gigi itu hilang, gusi pasti akan menurun dan tulangnya juga akan menurun. Oh, jadi bisa sampai kelihatan tulangnya? Jadi kayak cekung gitu dok. Cekung? Iya cekung. Jadi kalau misalnya ada gigi dia kan tetap rapi. I see, oke. Oke, dok, tapi kan banyak orang nih saking takutnya ke dokter gigi. Iya. Akhirnya nunda sampai akhirnya udah nggak ketahan lagi, sakitnya parah gitu kan. Tak tertahankan Tak ya. tertahankan. Gitu. Tapi itu sering kan dok kayak gitu? Betul, sering sekali sih dok. Apalagi kalau misalnya ya masih percaya mitos sih dok. Jadi enggak kok ini diobatin aja dengan kasih minyak kayu putih ditaruh minyak kayu putih iya terus dimasuk-masukin. Bener ini? Iya minyak tawon, minyak kayu putih, bener kan gitu. Terus cengkeh juga diituin itu udah enakan atau kadang pipinya dikasih koyo. Nah jadi adem, jadi tapi ya itu sebenarnya kan tidak menghilangkan penyebabnya. Mengurangi gejala. Hanya mengurangi gejala itu juga dikit dok. Iya. Ya kan? Atau kadang yaudahlah minum aja lah bodrek kayak apa kayak gitu kan. Obat pereda nyeri gitu ya? Iya betul. Padahal sebenarnya itu hanya mengurangi gejala dan itu hanya sesaat dok. Dia akan balik lagi. Dan kualitas hidup kita pasti akan menurunkan kalau sakit yang berkepanjangan. Bener. Jadi memang sebaiknya once ngerasa nih kayaknya ada nyelip gitu ya. Ya udah ke dokter gigi aja. Yang paling bagus sih sebenarnya kan kontrol ke dokter gigi ya 6 bulan sekali. Harusnya berapa sih 6 bulan sekali? 6 bulan sekali. Jadi setahun 2 kali? Yes betul. Kami gitu. rapot dok. Kan ada yang bilang setahun sekali, ini setahun 2 kali ya nih? 2 kali. Menurut jurnal memang suatu proses pembentukan berlubang itu at least 6 bulan. Oh iya? Kalau yang baru ya. Jadi makanya kenapa kita buat itu kontrol atau pemeriksaan ke dokter gigi itu 6 bulan. Oh gitu. Jadi ketika ini clear, bisa jadi 6 bulan lagi baru nih, gitu. Iya, Makanya sebaiknya 6 bulan itu kita periksa ke dokter gigi. Oh gitu. Tapi kalau udah lubang gitu ditambal, kan sekarang nambal banyak banget tuh, macam-macamnya nih ya. Iya. Zaman dulu kan kelihatan gitu ya, zaman sekarang nggak ya. kelihatan. Zaman sekarang kan nggak kelihatan apa segala macam. Itu tuh keawetannya gimana sih? Kan ada yang bilang, 6 bulan sekali karena emang kan nggak awet nih zaman sekarang tambalan kayak gitu. Emang iya? Tetap awet. Sebenarnya kita sarankan untuk pemeriksaan 6 bulan sekali bukan karena tambalan tidak awet. Bukan. Tapi kita pendeteksian dini. Jadi seandainya ada berlubang baru, kita bisa segera bersihkan dan kita tambal. Terus misalnya karang giginya sudah muncul, kita bisa bersihin. Jangan sampai itu karang gigi semakin banyak, gusinya jadi radang, turun, ya nanti tulangnya juga turun, bisa giginya goyang. Giginya bisa nggak kuat ya? Ya bisa goyang dok. Jadi dari karang gigi aja yang disimpan, ya ditabung, merusak fondasi gigi. Betul gigi sekali. Bisa copot gara-gara karang gigi. Betul, apalagi pada perokok aktif. Itu karena tarnya itu ya? Iya, karena kan keadaan mulutnya kan dia anaerob, ya kurang oksigen lah ya. Ya dia sangat memicu untuk bakteri-bakterinya. Jadi gusinya makin lama makin turun, tulangnya pun turun, giginya panjang, mahkotanya ya lama-lama ya dia beban berat hidupnya kan, goyang.
tanahnya yang menyangga Iya, tanamannya gitu ya betul, intinya. fondasi Jadi yang iniannya fondasinya goyang. betul, Dok. Pengalamannya Dokter Afriani pastinya. Oh Ya. iya, oke. Kan dokter nih dulu di FKUI, terus Iya. cum laude nih, ya kan. Iya. Lanjut spesialis konservasi Konservasi. gigi gitu ya. Iya. Cum laude juga, wah keren banget ini, inspirasi sekali ya. Thank you. Udah pasti bukan perjalanan yang mudah kan dok, pasti banyak perjuangannya kan. Kerja keras, Dok. Jadi curhat nih, ntar lagi nih sesi curhat kayaknya. Sekarang jadi founder, banyak sekali dental. Kenapa nih? Saya sebelum nanya kenapa ya, tapi saya mau bacain dulu nih dental kliniknya apa aja. Dari Smilux, bener ya sebutnya Yes, Smilux ya? Smilux. Smilux, Iya. Smilux Dental Clinic, ada Dental District, ada Blink Dental Clinic, ada Blink Privé, Dental Clinic gitu ya. Ada juga nih co-founder Jani Dental Studio. Dok, Yes. banyak banget dok, tangan saya sampai nggak cukup. Praktek juga sekarang di Siloam Agora. Iya, Ya. betul, Dok. Kenapa sih kok mau membangun empire dokter gigi kah? Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau memang praktek di rumah sakit itu memang cita-cita saya dulu. Jadi ketika saya dokter gigi, oke, nanti saya kalau saya sudah menjadi spesialis, kan baru lulus dokter gigi nih. Lalu pas lagi mau spesialis, saya mikir, once saya udah spesialis, saya pingin saya praktek di rumah sakit. Kenapa? Karena ketika kita bekerja di rumah sakit itu vibes-nya beda, Dok. Oh iya. Iya kan, Dok? Maksudnya ketika kita bekerja sama dengan teman sejawat, referral pasien, itu kayak yes, this is the real doctor gitu loh. Ngerasanya seperti itu. Mungkin itu hanya saya, tapi ya itu impian saya lah. Makanya saya tetap praktek di rumah sakit. Lalu kenapa saya buka klinik, Dok? Honestly, dulu saya pas lagi baru lulus dokter gigi, saya itu buka praktek pribadi. Jadi menikah, pas lagi hamil, udah gitu saya buka praktek pribadi, pas lagi saya sekolah spesial juga. Itu berat banget sih, Dok. Gitu. Tapi saya ngerasa saya sendiri. Ketika saya lagi banyak tugas atau saya lagi morning sickness atau apa, ya udah. Nggak ada yang bisa kerjain. Nah, tapi ya saya harus sekolah dulu, lalu anak-anak saya masih kecil. Ketika anak saya sudah cukup besar lah ya, udah TK gitu, saya udah mikir, oke, kayaknya saya harus sudah mulai mewujudkan mimpi dan cita-cita saya. Nah, saya pingin memang punya klinik. Nah, tapi kan bangun klinik itu sih honestly kerja keras sih, Dok. Pasti kerja keras gitu. Karena even tisu aja kita harus pikirin ya, Dok, ya, bener. kebersihan meja atau apa itu posisi segala macam aja udah ada aturannya. Iya. Nah, disitulah saya mungkin bertemu dengan partners yang berbeda-beda. Dan ini memang klinik-klinik saya ini lokasinya juga memang beda-beda sih, Dok. Jadi mereka bukan rival ataupun bukan saing-saingan lah, tidak lah. Jadi yang satu kayak Dental District itu memang di Cikarang, kita memang fokusnya memang di daerah Cikarang. Kalau yang Blink sama Blink Privé itu cuma satu, misalnya ini yang lebih premium, ini yang enggak, tapi di daerah yang Jakarta Timur. Jadi memang sebenarnya karena partnersnya beda dan kita fokusnya juga beda-beda pelayanannya. Ada yang memang kalau kita bilang kesehatan gigi dasar, ada lagi yang lebih estetik, ya kan gitu. Jadi memang fokusnya beda-beda, kayak brand baju lah. I see. Dong. Oh, oke. Tapi ini semua kan perjuangan dari nol gitu ya. Sambil bangun keluarga juga, aktif juga di mana-mana. Saya aja ketemu di event-event ya menurut Afriani. Ini gimana apa ya kesehariannya gitu, bisa menjalani itu semua tuh apa tipsnya? Tipsnya membagi waktu dengan baik sih, Dok. Pastinya, tapi ya memang honestly saya juga kadang terseok-seok ya, Dok. Maksudnya kadang harus praktek sebagai dokter gigi, kadang kita juga harus memposisikan diri kita sebagai owner klinik yang harus ngurus SDM-nya. Tapi saya yakin sih ketika kita memberikan apa yang terbaik dari kita, itu bisa terjadi. Dan kita juga punya tim yang memang solid dan pastinya mendukung kita ya. Dan ada support system sih, itu ya. keluarga. Karena kalau misalnya kita nggak ada support system, lalu komunikasinya juga on off, aduh pecah deh, Dok. Gitu ya. Pecah. Tetap nggak bisa sendiri, tetap harus ada Nggak support bisa. system pastinya. Pasti, Dok. Dan time management, pasti punya schedule harian dokter. Bener, punya. Harus punya, Dok. Harus punya ya. Google Calendar tuh. Oh ya, hari ini apa? Hari ini apa? Cek. Bisa digeser, Kak? Itu harus begitu, Dok. Iya. Oke. Dok, kan sebagai anggota PDGI juga, terus ada IKGI gitu ya. Dokter ngelihat perkembangan kesadaran masyarakat Indonesia nih terhadap menjaga kesehatan gigi itu seperti apa sih sekarang?
Kalau dibandingkan ketika saya masih dokter gigi baru nih, sekarang sih udah jauh bagus banget Oh sih. iya. Betul dok. Kalau dulu kita hampir 90% pasien itu pasti udah parah. Oh. Istilahnya kayak, aduh Udah. cabut gitu. Udah Cuman nggak bisa. iya, kalau sekarang itu udah banyak pasien yang memang udah lebih kontrol atau hanya scaling rutin. Case-nya tuh Bagus udah dong. lebih sedikit lah yang sampai bengkak atau sampai yang udah sisa-sisa akar saja. Dan peningkatan keinginan pasien untuk estetik. Kayak veneers, crown, whitening itu udah makin banyak sih dok. Dan orang udah ke situ anak-anak ya. juga mami-mami nih gitu, ibu-ibu yang muda banyak yang membawa anaknya untuk periksa ke dokter gigi walaupun itu sudah belum ada kasus apa-apa. Jadi misalnya Cek memang gitu ya. cek aja gitu, dan itu very happy sih ngelihat kayak gitu. Karena mungkin dengan adanya UKGS ya, nggak Apa hanya kesehatan gigi sekolah. Oh. UKGS kan ada Ada UKS, UKS, ada UKGS, iya, Oke. ini kesehatan gigi sekolah. Nah itu nggak hanya di sekolah dasar. Jadi kalau sekolah anak saya, dia dari playgroup itu mereka tuh sikat gigi bersama, terus milih sikat gigi, gimana cara muternya, itu di sekolah-sekolah tuh udah banyak, walaupun belum semua sekolah sih dok. Tapi anak-anak tuh jadi tahu, oh kita sikat gigi caranya begini ya mami ya gitu, atau oh kan nggak boleh gitu, kata dokter gigi di sekolah nggak boleh gitu. Jadi mereka udah aware dari kecil ya. betul. Jadi datang ke kami, ke dokter gigi, ya mereka udah enjoy. Dan banyak klinik kan, maksudnya kita kan pasti memberikan fasilitas yang nyaman, Iya. homey gitu. Jadi ya mereka senang play, Jadi nggak takut nggak lagi takut, gitu nggak ya. takut. Kadang mami kapan kita ke dokter gigi gitu. Karena Aduh, banyak udah tempat kapan main kita- biasanya di klinik Sama anak-anak dapat itu gift. ya. Kalau udah dapat dapat gift, gift. dapat stickers ataupun apa kayak report book. Jadi Iya, mereka iya. happy. Bener. Iya, Ya itu sih yang paling penting sih sebenarnya bikin orang nyaman ya ke dokter betul. gigi ya. Karena orang Nyaman. ketakutan sama momoknya itu kan. Iya. Udah pasti ngilu nih, gimana dong gitu ya. Betul. Oke, sekarang kita mau bahas hal-hal praktis keseharian nih Dokter Fiani ya. Jadi kita akan punya kebiasaan sehari-hari yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi. Nah, apa sih 3 kesalahan yang paling sering yang masyarakat lakukan dalam merawat gigi? Kesalahan yang paling sering ya. Pertama, sikat giginya sekuat tenaga. Oh, harusnya pelan-pelan. Iya, harusnya gentle aja. Oke. Santai aja gerakannya. Dan gerakannya nggak kayak nyikat. Biasanya kan kita gini nih. Gini kan orang? Maju mundur, Gimana maju sih kalau mundur. sikat gigi Biasanya tuh gini kan? maju mundur gitu Oke. loh dok, kebanyakan orang. Tapi harusnya kan gerakannya memutar. Harusnya gini kan? Yes, memutar. Atau seperti menyapu dari arah kayak seperti menyapu dari arah ini sih gusi nih, dari arah gusi ke ujung gigi. Oh, gitu ya? Iya, seperti disapu. Terus kalau misal kayak bagian dalam gitu, dia kayak disapu. Oh. Dari arah gusi ke arah ujung gigi, jadi kayak disapu. Jadi gusinya itu aman dok. Ikut ke Kebersih juga. keangkat juga Iya. kotorannya. Dan nggak rusak. Kalau kita gosok gini kan, gusinya kan gusinya tipis. Iya, gusi kan gini-gini ya. Iya. Ntar ke Yang kanan runcing-runcingnya itu nanti marginal gingiva, jadi ya rusak dok. Oke, selanjutnya apa lagi nih dok? Selain harus keras arahnya. Iya, jangan keras-keras, Jangan terus keras-keras. arahnya juga memutar atau menyapu. Pemilihan dari bulu sikat giginya dok. Bulu sikat gigi juga harus yang seperti apa? Soft atau extra soft. Serius? Iya. Tapi kan kalau yang makin kayak keras, medium itu makin kayak enak gitu bersihnya keras. Iya, tapi dia bisa mengikis email, terutama di bagian leher giginya dok. Oh tidak. Iya, jangan, tolong. jangan. Jadi harus selembut mungkin. Iya. Tapi kalau selembut mungkin orang jadinya kayak keras. Gimana sih? Enggak, jadi kalau bisa, enggak sih, bukan kalau bisa. Harus. Sebaiknya harus pilih ada kemasan kan pasta gigi, itu pilihnya yang soft atau extra soft. Nah, gitu ya. kita kadang suka lupa yang deket lidah sih dok. Iya. Kayak oh ya belum. Iya. Lidah juga dibersihin. Lidahnya juga harus disikat. Yes. Pakai sikat itu nggak apa-apa. Kalau saya pribadi ya dok, nggak perlu harus pakai tangnya gitu, Kan nggak ada perlu. tuh ya. Tang scraper, nggak perlu juga. Maksudnya kalau memang lebih nyaman pakai itu boleh, tapi seandainya pun itu tidak ada, bisa pakai sikat gigi ya. Tapi jangan keras-keras. Iya, biasanya. Kalau awal-awal ya. Bener. Kalau awal-awal kan Gitu ya. iya, maksudnya
mungkin ada orang yang nggak nyaman ya. Mhm. Tapi sebenarnya dengan sikat gigi aja kayak ya pertama 2 kali aja 3 kali gitu. Lama-lama kebiasaan. Betul, Tapi betul. emang harus dibersihkan juga ya lidah ya? Karena kan Yes. lidah kayak karpet ya Yes, istilahnya. betul. Banyak bulu-bulu. Banyak celah-celah gitu. Celah-celah yang memang di situ bisa sisa-sisa makanan dan Hmm. bisa menyebabkan bau mulut. Nah itu, kadang suka udah Iya, sikat gigi tapi kok masih bau mulut. Nah jangan-jangan masih ada ya di lidahnya. sela-sela lidah gitu Iya. ya. Tapi bau mulut kan banyak faktor juga ya, Dok Ya, ya. bisa dari Maksudnya lambung juga. betul, bisa dari lambung, bisa dari mulut gitu. Mhm. Tapi ya kita berusaha mengeliminasi lah semua faktor lah, lidahnya, Mhm. giginya. Oke, apalagi nih dok? Lalu yang kedua, penggunaan tusuk gigi, Dok. Hah? Tusuk Kenapa ini? gigi. Jadi kalau tusuk gigi itu, ketika misalnya nih ada 2 gigi nih, Heeh. ada selipan makanan kan. Ketika Heeh. kita tusuk, dia tuh kan bukannya keluar, tapi sebenarnya kita Eh. mendorong ke Takut. dalam. Jangan dong, jangan Jangan takut. dong, kalau congkel gitu kan enggak ya? Sometimes memang keluar sih. Kalau yang Oke. rada gede, kalau misalnya kayak daging itu kan ada seratnya ya, sometimes kita bisa keluarin. Tapi sebenarnya paling baik adalah kita menggunakan benang dental floss. Iya. Jangan tusuk gigi. Betul, karena kan tusuk gigi itu apalagi kadang serabut-serabutnya ada yang keluar dikit Copot-copot, ya. iya. Iya itu. Hmm. Itu ketika kita mau menyongkel, makanan malah sisa makanan itu terdesak, makin terdesak ke dalam makin susah. Kadang sampai berdarah kan. Heeh. Aduh nih susah nih gitu. Tiba-tiba berdarah. Hmm. Datang pasien, "Dok, gusi saya bengkak, kenapa?" "Oh, kemarin saya congkelin." Ya ampun. Ada kadang pakai jarum pentul, Dok. Aduh, duh, 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 duh. Serius, kayak dari kerudung atau udah gitu. Pentulan itu ya mungkin pasiennya juga jujur ya, bagus juga sih jujur. Tapi Cuman dia mikir, kepikiran banget. ya dia nyelip, terus bagaimana caranya dia harus mengeluarkan yang sisa makanan kecil itu, tusuk gigi nggak bisa. Ya udah dicoba aja tuh pas ada jarum pentul ya kan. Betul. Berhasil, Dok, tapi gusi saya berdarah. Ya Iya, iyalah Bu, iya. aduh tajam Iya. gitu. Jadi Aduh. sebaiknya penggunaan dental floss. Dental floss itu harus dipakai setiap kali habis sikat gigi atau waktu ada orang dengan kasus-kasus nyelip aja sih? Sebenarnya kalau misalnya secara teoritis itu sebenarnya untuk semua orang. Tapi balik lagi sih, untuk orang-orang yang memang susunan giginya rapi, sebenarnya kan resiko untuk menyelip makanannya itu rendah. Iya. Jadi nggak wajib. Dan once kita ada merasa itu selipan makanan, kita tahu oh ada selipan makanan, udah flossing gitu. Jadi ya pastinya paling nggak adalah dental floss, entah di tas kayak atau di rumah paling nggak ada. Karena kita nggak tahu kapan itu makanan menyelip. Iya sih benar. Kadang daging kayak lagi rada alotnya, atau misalnya kayak sayur, sawi tuh. Itu kalau didiamkan bisa Berlubang. infeksi ya? Betul, pasti. Kalau misalnya ya ada selipan makanan gitu di antara 2 gigi, dalam waktu 1 kali 24 jam tidak kita bersihkan, pasti gusi udah mulai merah. Udah mulai meradang. 24 jam, siap-siap. Udah makin lagi. Dan bisa terbentuk menyebabkan karang gigi juga kan. Kan dia kotor gitu. Memang tidak dalam 1 hari dia di situ nggak bakal langsung menyebabkan gigi berlubang sih. Tapi yang paling kena adalah gusinya dulu. Gusinya. Iya. Lalu kalau udah infeksi gusi? Iya, Dok. Nah, itu gimana tuh jadinya? Kalau kan sudah ada infeksi dari gusi, dari akar gigi gitu ya. Itu bahkan bisa sampai ke jantung. Betul. Iya. Itu dia yang bahaya kan itu sebenarnya ya. Betul. Jadi memang ada beberapa kasus yang memang sudah berat, itu sampai pertama mungkin dia berlubang biasa ya. Lama-lama berlubang besar sampai sakit, ya mungkin sakit nyut-nyutan, orang bilang sampai sakit gigi. Ketika itu tidak diobati, bisa sampai bengkak. Nah, kalau bengkaknya nggak diobati juga misalnya dengan koyo atau apa, si nanah itu kan nggak bisa keluar ke atas mahkota gigi kan. Dia akan mencari space di dalam pipi kita ini atau tulang kita itu. Makanya dia bisa sampai beng gitu loh. Yang kadang itu mungkin nanah ya? Iya. Kalau yang sampai itu bisa keras loh, Dok. Ada kan yang case ya mungkin sempat viral ya. Itu ya itulah dikatakan karena cabut gigi meninggal. Tapi sebenarnya bukan karena itu, Dok, gitu. Memang kasusnya yang dibiarkan terus-menerus, istilahnya tidak segera diobatin, infeksinya tuh sudah menyebar. Sampai kalau nggak salah saya ingat itu dia sampai memang mengganggu pernafasan, menyebar ke jantung juga infeksinya. Karena kan ini kan sebenarnya peredaran darah kita menyatu ya. Iya. Nah itu bisa menyebar. Jadi infeksi itu kan menyebabkan timbulnya nanah. Dan itu tuh bisa sampai meluas kemana-mana dan mengganggu organ lain. Terutama kalau organnya vital seperti jantung, wah itu bisa penyakit jantung. Kan? Betul. Gagal jantung. Tadi baru 2, Dok. Satu lagi. Itu, tunggu, tadi sikat gigi, dental floss, terakhir itu
datang terlambat ke dokter Oh, gigi. iya. Menunda-nunda Menunda. karena takut, Mm-mm. karena sakitnya, oh udahlah bisa tahan pakai koyo, itu masih banyak juga sih dok sebenarnya. Oke. Jadi memang tidak boleh ditunda-tunda, tadi bahayanya udah kita bahas ya, bisa Yes, sampai betul. kemana-mana. Bukan karena proses pencabutannya, tapi ternyata di balik itu ya, ada Iya. infeksi yang sudah bisa menyebar kemana-mana. Oke. Kembali lagi pembahasan seputar mencabut gigi. Kan tadi dokter sebagai spesialis konservasi gigi, berarti nggak semua gigi bolong yang ujung-ujungnya harus dicabut dong? Enggak dok, enggak. Kalau untuk gigi yang berlubang, walaupun sudah berlubang besar, bahkan memerlukan perawatan saluran akar, itu sebenarnya nggak harus dicabut. Selama dia masih punya mahkota giginya, itu masih bisa kita pertahankan. Kecuali pada kasus-kasus yang mahkotanya udah gak ada nih, tinggal akarnya aja. Jadi kepalanya gigi, mahkota gigi sudah hilang, ya itu mau nggak mau kita harus cabut. Hilang tuh maksudnya gimana sih dok? Saya kok nggak kebayang ya. Pecah Kalau gitu. iya, jadi dia pertama kan berlubang kecil, lama-lama berlubang besar. Ini lubangnya tuh giginya jadi rapuh gitu, terus Iya, pecah. kan pakai makan, tetap pakai makan, I pecah see. sebelah sini, pecah sebelah situ. Oh gitu ya. Nah, lama-lama tinggal segini doang, pas pakai pecah, tinggal akarnya Akar saja. aja. Kalau udah akarnya saja memang ya mau nggak mau harus cabut sih dok. Apalagi dengan udah ada kegoyangan, ya kan, terus udah gitu ada bengkak juga, ya itu mau nggak mau harus cabut. Tapi selama bisa dipertahankan dengan tambal, dengan perawatan saluran akar, kita pasti rawat sih dok. Iya. Sebaiknya ya, Iya dipertahankan sampai terakhir karena nggak ada gantinya gigi ya. Iya, tak ada gantinya. Oke. Dok, sekarang kan banyak sekali tentang estetik gigi nih. Iya. Tren veneer tadi dokter Betul. udah sempat mention, terus ada banyak lah ya estetik dentistry gitu Iya. ya. Sebenarnya bagaimana sih masyarakat ini harus memilih yang mana yang tepat untuk dia gitu ya, tanpa harus mengorbankan kesehatan giginya? Oke, nah veneer seru nih. Jadi gini, sebenarnya veneer itu ada indikasi medisnya. Ada beberapa kasus yang memang kita sarankan veneer. Misalnya saja memang pada pasien karena penggunaan antibiotik pas kecil ya. Jadi tetrasiklin, baik warnanya dan tekstur dari giginya tuh kurang bagus. Nah itu kalau kita tambal semua dia juga nggak nempel tambalannya dok gitu. Bahkan cenderung nanti akan berlubang lagi. Gitu. Jadi memang kita sarankan udah ini kita veneer. Itu memang ada alasan medisnya. Lalu misalnya pada kasus-kasus dia ini berlubangnya udah rada banyak. Misalnya di sebelah sini, sebelah sana. Jadi kayak banyak spot-spot gitu dok. Ya udah itu di veneer. Tetapi memang sekarang tren veneer masih jadi favorit. Ya, tapi menurut saya veneer bukan berarti tidak boleh, tapi sebaiknya kita pintar atau cerdas itu dalam memilih perawatan veneer. Karena ketika veneer, gigi itu kan harus ada yang diasah dok. Karena kan kalau nggak diasah, nggak nempel dia ya? Bukan nggak nempel, nggak ada ruang. Dan gigi kita makin tebel. Yang harusnya segini, tambah bahan veneer kan tebel banget dong. Ntar kita maju, ya kan? Pasti ada yang dihaluskan atau diasah sedikit. Nah, kalau misalnya pada pasien-pasien dengan giginya yang maju mundur, saran saya jangan langsung veneer. Dirapiin dulu. Iya benar. Dirapikan dulu, ketika posisinya sudah rapi, nggak harus 100% rapi, karena kan nanti di veneer juga ya. Paling nggak 80-90% sudah rapi, barulah kita asah. Karena kalau misalnya pada posisi gigi masih berantakan itu kita asah, itu bisa mengganggu vitalitas giginya. Jadi harus kita matiin giginya. Oh ya? Iya, karena kalau ngambil terlalu banyak, email sudah kebuang. Lapisan kedua dentin sudah kebuang. Kena sarafnya. Ngilu, cenot, nanti baru dikasih veneer sehari 2 hari, aduh dok kok sakit ya, karena terlalu banyak jaringan yang terbuang. Gitu, jadi memang veneer boleh-boleh saja, tapi sebaiknya kita diskusi dulu dengan dokternya gitu, harapan pasiennya apa, keadaan gigi pasiennya seperti apa, sehingga apa yang bisa kita lakukan itu bisa tepat sasarannya, jangan sampai mengganggu atau merusak kesehatan gigi pasien. Jadi jangan yang penting, udahlah saya maunya pokoknya putih, giginya panjang, kelinci. Pokoknya trennya gitu ya. Iya. Kalau bisa putihnya lebih putih dari tembok. Ya kayak gitu, lebih putih gitu. Terus pokoknya panjang. Kadang tuh sampai ada loh pasien ya. Jadi dia bilang, dok saya udah veneer nih. Pas saya lihat, oke, ya betul sudah veneer. Jadi dia rahang atas 10 gigi, rahang bawah 10 gigi. Belakangnya enggak. Dan itu
posisi giginya, aduh kasihan juga ini pasien, dia gigitnya gimana gitu. Maksudnya yang ketemu itu cuma 10 gigi atas, 10 gigi bawah. Yang sisanya? Sisanya itu ngambang. Aduh. Karena giginya dia saya maunya gigi kelinci. Saya maunya giginya kayak si A. Karena gigi si A belum tentu cocok untuk saya dong. Pasti. Bentuk wajah saya, warna mata saya, warna kulit saya, dan ukuran gigi saya sendiri beda dengan dia gitu. Tapi kadang ada yang ngotot gitu. Jadi mungkin kita juga sebagai dokternya harus bisa memberikan masukan atau informasi yang tepat kepada pasien supaya pasiennya juga bisa ngerti. Bukan berarti kita nggak bolehin dia, tapi plusnya ini loh, negatifnya ini loh. Bagusnya untuk bapak atau ibu itu yang seperti ini. Tetap bagus, tapi nggak harus yang seperti itu. Iya. Itu sih. Edukasi itu sih dok yang harus bijak lah ya. Benar. Gampang ngikutin tren, tapi ada resiko kesehatan yang dikorbankan gitu ya. Ada loh beberapa yang memang jadi giginya ya datang baru pasang veneer gitu. Tiba-tiba udah, dok, ada nanahnya. Waduh. Bisa langsung 2 gigi, 3 gigi gitu. Ya mau gimana kan kalau kayak gitu. Wah, oke. Baiklah. Ilmu baru ya, supaya kita mendapatkan masukan ya kalau mau memilih-milih estetik gigi yang kita mau lakukan. Satu pertanyaan dari netizen yang sempat viral juga. Oke, dok. Ini adalah tentang memilah pasta gigi. Nah, ini bener nggak sih? Katanya setiap pasta gigi itu lihat dulu, ini tuh kode ini artinya buat apa, kode itu kodenya buat yang mana gitu. Kata berdasarkan warna, ada yang merah, hitam, hijau, biru. Bener dok? Mitos dok. Itu mitos tau. Bener kan? Aku nggak tahu soalnya. Nggak, memang kalau kita lihat di pasta gigi itu ada yang di ujungnya itu kayak warna hitam kotak kecil ya. Lalu ada juga yang kayak biru, hijau, merah. Jadi itu sebenarnya bukan berarti hitam itu bahan berbahaya. Karena kadang di pasta gigi anak-anak yang bagus juga ada hitamnya gitu. Itu jadi sebenarnya seperti color indicator untuk indikator warna untuk si pabrik itu ngelipet ujung dari pasta itu doang. giginya. Iya dok. Tidak ada makna tersembunyi di dalamnya. Tidak, karena pasti Bepom udah berusaha membuat yang terbaik lah. Nggak mungkin yang begitu disebar luas. Pasti kan untuk obat-obat yang keras lah ya, itu pasti kan udah dengan resep ataupun nggak bisa jual sembarang bebas. Iya, nggak mungkin di swalayan gitu atau di untuk umum gitu ya, nggak bisa ya. Jadi itu hoax ya, itu mitos ya, tenang aja ya. Tetap kembali ke pilihan pasta gigi. Oke, next pertanyaan netizen kedua nih, katanya kalau di scaling gigi itu makin tipis, makin renggang. Padahal maksudnya ngilangin karang, tapi giginya ikut deh tuh kekikis. Emang bener dong? Mitos atau fakta? Seru, jawabannya nih seru nih. Mitos lagi dong. Iya. Enggak, jadi ketika kita membersihkan karang gigi, itu kita menggunakan alat. Yang namanya scaler ataupun alat lain ya. Alat itu hanya bisa mengeruk dari karang gigi. Dia tidak mampu untuk mengeruk email atau merusak dentin. Nggak mampu dok. Bisa, nggak kuat ya? Nggak kuat. Kecuali kita diemin terus kita tekan. Itu juga cuma tek gitu doang. Jadi ketika kita bersihin karang gigi, tek itu tuh menghancurkan dari karang giginya. Iya. Dan kalau tadi dikatakan kenapa setelah bersihin karang gigi kayak berjarak-jarak renggang. Apa? Kayak kosong ya? Karena di situ sebelumnya ada karang giginya. Ketika karang giginya sudah tak ada, sudah hilang ya pasti kan jadi renggang. Karena ketika karang gigi itu belum ada, misalnya di gigi dengan gigi kan ada celahnya ya. Itu kan diisi oleh gusi. Tapi ketika si karang gigi itu timbul di situ, lama-kelamaan di situ, si gusi itu kan mengalami peradangan dan lama-lama dia rusak jadi turun. Karang gigilah yang memenuhi situ di daerah tersebut, terutama di antara 2 gigi yang kayak bentuknya daerah segitiga. Once itu karang gigi kita bersihkan, ya kan gusinya nggak bisa naik lagi. Makanya dia seperti kosong dok. Tapi sekalinya gusi turun terus? Yes. Bener dok, bener. Aduh tidak gitu ya. Bener. Jadi nggak bisa dia ditumbuhin lagi. Gusi itu bisa kita tambahkan tapi dengan tambah gusi atau gum grafting. Itu beda lagi. Itu prosedur operasional, operasi. Jadi kita udah ada tuh ya. Ada.
Jadi misalnya nih ada pasien ya, ini seru nih. Hmm. Jadi gusinya bisa turun, misalnya turun sampai Udah akar gigi turun sampai kelihatan. akar. Iya. Nah ini nggak bisa nih gusi, Nggak kayak bisa tumbuh nggak bisa lagi. kayak rambut kita dok, nggak bisa, Nggak bisa ya? nggak bisa, nggak bisa. Oh, Jadi harus ngambil dari gusi kita sendiri, biasanya dari langit-langit mulut, astaga. ambil dikit, tutup, jahit. Di grafting itu. Yes, gum graft. Itu juga ketika kita buat segini, graft segini, nggak bisa 100%. Biasanya ada penyusutan sedikit. Kan gusi jaringan lunak ya. Jadi dia pasti ada penyusutan turun sedikit. dikit. Iya. Jadi once itu sudah kena karang gigi di antara dua gigi itu, gusinya turun. Dia nggak bisa numbuh lagi. Ya makanya dia kayak ada celah-celah. Iya. Dan itu pasti terbentuknya karang gigi di daerah tersebut akan lebih mudah. Jadi ya makanya kan kita saranin 6 bulan atau pada pasien-pasien yang resikonya tinggi 3 bulan bahkan. Langsung pengen scaling kan semua. Ayo ke dokter gigi. Langsung ke dokter gigi ya. Iya. Oke, ingat perginya ke dokter gigi bukan ke abal-abal tukang giginya. Betul Ya kan. Nah ini sekali. berkaitan sama yang nextnya. Ini pertanyaan netizen. Iya. Karena banyak banget dok yang tergiur pasang behel murah nih buat Oke. kegayaan aja, nggak apa-apa kok. Kan buat gaya-gaya aja, nggak beneran katanya. Terus pasangnya di tukang gigi abal-abal yang udah pasti bukan sekolah di kedokteran gigi gitu kan ya. Iya, Nah itu gimana dok ngasih taunya? Kalau ini menghela nafas dulu deh dok saya. Nah kalau ini sih ya kita sebenarnya butuh bantuan pemerintah sih dok, honestly. Maksudnya kalau kita kan lebih ke edukasi mungkin masyarakat memang ketemu ataupun lewat sosial media ya kan, ataupun ya misalnya seperti podcast lah. Tetapi penertiban dari tukang gigi juga masih sulit lah di negara kita. Tapi kembali dari soal pemerintah itu segala macam ya mungkin bagian kita adalah memberi edukasi. Untuk penggunaan kawat gigi sebenarnya kalau untuk tren lagi ya sebenarnya yang buat apa gitu maksudnya, karena ketika itu ada bracket berarti kan kawat gigi, si bracket itu ditempel ke gigi. Iya, dilem gitu ya. Dilem kan, terus ada kawat giginya kan, pasti ada kesulitan yang kita rasakan lah. Satu, bersihinnya pasti akan lebih menantang. Bener. Belum tentu semua orang yang pakai kawat gigi itu bisa ngebersihin secara sempurna. Belum lagi mereka rajin kontrol nggak. Kalau nggak kontrol yang ada nanti memicu pembentukan karang gigi yang lebih cepat. Gusinya turun, gusinya bisa berdarah, belum jadi selip makanan jadi giginya berlubang. Yang tadinya tujuan dari kawat gigi ini untuk merapikan posisi-posisi gigi sekarang malah jadi buat masalah. Sayang sekali sih dok. Jadi kalau saya rasa sih ya boleh lah misalnya mau tren, tapi ya trennya mungkin lebih ke baju atau fashion lah ya. Gak usah lah ya kalau gigi abal-abal ya. Iya, kalau memang butuh perawatan ngerasa giginya ada yang kurang rapi, ayolah ke yang profesional saja. Ngaruh ke pertumbuhan pergerakan gigi juga kan nggak? Ngaruh dok. Ngaruh. Padahal itu cuma ceritanya ditempel gitu aja, tapi ngaruh ke apa? Kunyah juga. Kunyah, misalnya nih kita nggak tahu ya, ini si operatornya, si yang memasangkan bracket ini tepat atau tidak, pas di titiknya dengan sudut yang benar atau enggak. Itu ada hitungannya tuh ya dok? Ada dok. Masangnya di bagian mana gigi itu ada hitungannya? Di bagian depan ini misalnya untuk gigi yang bawah itu lebih rendah, terus nanti naik sedikit di daerah taring, terus nanti dia turun. Jadi ada 0,0-nya, ada penggarisnya juga, dia kayak gauge gitu untuk ngukur ini di sini atau yang sini di sini, terus nanti ada naikkan lagi. Karena kan panjang gigi kita berbeda-beda. Dan belum tentu giginya dokter sama giginya saya sama. Iya kan? Nah itu beda. Kalau misalnya kita tidak meletakkan tepat, itu pasti bisa mengganggu pengunyahan. Misalnya nabrak duluan nih, ketabrak sama si bracketnya. Terus bisa jadi nanti ini mukosa mulutnya jadi sariawan. Oh iya, tajam jadinya. Iya, tajam. Nusuk-nusuk karena tidak ada tempatnya. Nggak ada tempatnya. Belum lagi kalau kawatnya kepanjangan, nusuk lagi. Iya. Jadi ya memang sebaiknya ya kawat gigi bagus gitu untuk merapikan gigi kita, Tapi yang tapi benar. ditangani oleh yang profesional. Iya lah, betul. gitu. Oke, Dokter Fiani boleh nggak ada pesan-pesan yang pengen disampaikan ke Lovely People tentang menjaga kesehatan giginya? Oke. Silahkan. Jadi ya kita sebagai masyarakat yang cerdas harus menjaga kesehatan gigi. Tidak hanya yang penting putih, yang penting berkilau, tapi memang sehat secara utuh. Tidak hanya sehat giginya, tetapi juga sehat gusinya, supaya kualitas hidup kita lebih baik. Nah.
Itu sih. Keren, terima kasih banyak ya Thank Dokter you, Afiani terima atas kasih ngobrol-ngobrolnya yang Dok, bermanfaat hari ini. makasih. Jadi lovely people, kita jadi terbuka ya matanya ya tentang kesehatan gigi ya. Ingat, lubang-lubang kecil itu bukan sekedar lubang, tapi juga berdampak pada kesehatan tubuh seutuhnya gitu ya. Iya, betul. Dan jangan takut untuk ke dokter gigi, jangan takut untuk berobat, karena bagaimanapun kita cuma punya gigi satu seumur hidup, harus dirawat, dipertahankan sampai Betul. akhir hayat nanti. Betul Gitu sekali. ya. Jadi yang namanya senyum cantik, gigi sehat bukan cuma sekedar estetik, tapi juga kesehatan dan juga kepercayaan diri kita. Yes, Benar ya. benar. Oke, terima kasih banyak lovely people. Sampai jumpa. Makasih. Thank you ya, Dok. Thank you, Dok. Senyum dong kita.